Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Selon Sigauruk dengan NIM 170403103, mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan saat ini, saya akan membahas materi tentang studi kelayakan bisnis dari aspek teknis dan aspek organisasi. Langsung saja, yang pertama itu adalah daftar pustaka yang saya ambil, berasal dari beberapa buku dan ada beberapa dari jurnal seperti terlihat pada slide. Kemudian yang pertama itu adalah aspek teknis. Aspek teknis itu dapat juga disebut sebagai aspek operasi, atau juga dapat juga disebut sebagai aspek produksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini meliputi masalah penentuan lokasi, pos produksi, terletak atau lewat industri pabrik, dan proses produksinya termasuk teknologi. Analisis dalam aspek produksi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya, menilai ketetapan lokasi dan layout serta kesiapan mesin yang digunakan. Adapun tujuan dari aspek teknis yaitu agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga memberikan efisiensi, agar perusahaan dapat menentukan tepat dalam menjalankan produksinya, agar perusahaan dapat menentukan usaha yang baik, dan terakhir yaitu agar dapat menentukan kualitas Nah, bagian dari aspek teknis ini yaitu adalah perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning itu ada beberapa subbab lagi. Yaitu yang pertama adalah perencanaan produk. Dalam perencanaan produk yang akan dihasilkan, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama itu atribut produk. Misalnya keawetan sepeda motor, enaknya musik, nikmatnya rasa makanan, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah posisi produk. Merupakan pandangan konsumen terhadap posisi dari berbagai produk yang ditawarkan perusahaan kepadanya. Kemudian ketiga yaitu struktur produk atau produk lifecycle. Pada produk lifecycle atau posisi produk itu ada 4 tahap. Pertama itu tahap pengenalan. Itu tahap ini penjualan perusahaan masih sangat lambat, lalu masih rendah, bahkan terkadang rugi karena sangat sulit untuk memperkenalkan produk-produk pada konsumen. Yang kedua itu tahap pertumbuhan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perkenalan yang berhasil. Kemudian yang ketiga itu tahap pendewasaan. Tahap ini merupakan adanya masa kejenuhan di mana konsumen sudah mulai bosan, sehingga akan sulit untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah tahap penurunan. Pada tahap ini masyarakat sudah tidak mengenali produk tersebut sehingga penjualan akan boros saja. Kemudian bagian yang kedua dari perencanaan atau planning yaitu perencanaan kebutuhan material. Perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning itu adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi sehingga barang yang diperlukan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan dari MRP itu yang pertama yaitu untuk meminimalkan persediaan, mengurangi risiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman, komitmen yang realistis, dan meningkatkan efisiensi. Sementara untuk pembelian MRP itu ada jadwal produksi, daftar material, dan catatan persediaan. Adapun proses dari pembuatan MRP itu yang pertama adalah netting, yaitu menghitung kebutuhan bersih dari kebutuhan pasar dengan memperhitungkan jumlah barang yang akan diterima, jumlah persediaan yang ada, dan jumlah persediaan yang akan dioperasikan. Yang kedua itu konversi dari kebutuhan bersih menjadi kualitas usaha. Yang ketiga yaitu menentukan suatu pelepasan pemesanan pada waktu yang tepat. Dengan cara menghitung waktu mundur atau reverse scheduling pada waktu yang dikehendaki dengan memperhitungkan waktu terbang agar memenuhi pesanan komponen yang bersangkutan. Yang terakhir itu menjalankan rencana produksi, produk akhir, kebutuhan pasar, untuk pengembangan komponennya melalui daftar material. Kemudian bagian yang ketiga dari perencanaan itu adalah aspek biaya. Aspek biaya ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu biaya akibat kebijakan persediaan. Yaitu biaya yang timbul akibat persediaan antara lain holding cost, operating cost, setup cost, yang merupakan yang tidak dapat dihindari. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost. Merupakan biaya yang timbul di dalam menimbul persediaan dalam usaha memiliki persediaan dari perusahaan atau kelausan dan kehilangan. Yang ketiga itu biaya pemesanan atau cost atau procurement cost. Biaya yang timbul selama proses pemesanan sampai barang tersebut dapat dikirim eksportir atau masuk. Yang keempat itu penyiapan atau setup cost. Merupakan biaya yang timbul dalam penyiapan mesin dan peralatan untuk digunakan dalam proses konversi.
Kemudian yang terakhir itu biaya kehabisan stok cost. Biaya yang timbul akibat kehabisan persediaan yang timbul karena kesalahan penghitungan. Kemudian ada yang keempat dalam perencanaan atau planning yaitu sistem distribusi. Ada 4 jenis sistem distribusi dalam sistem distribusi. Yang pertama itu adalah angkutan kereta api, merupakan sistem transportasi yang paling murah, dengan kapasitas angkut besar. Yang kedua itu angkutan udara, merupakan sistem transportasi yang paling cepat, tetapi memiliki keterbatasan seperti biaya cukup mahal, kapasitas terbatas. Yang ketiga yaitu angkutan sungai dan laut. Sistem transportasi yang paling murah sesuai kereta api dan dapat mencakup seluruh dunia kecuali untuk Eropa itu harus dikombinasikan dengan transportasi kereta api. Yang terakhir yaitu solar pipa atau UPS. Sistem yang dimana menggunakan solar pipa pada umumnya adalah untuk bahan bakar seperti minyak tanah atau kerosin, bensin, dan liquid natural gas atau LNG. Kemudian perencanaan planning yang berikutnya itu adalah perencanaan fasilitas. Secara umum, tujuan perencanaan fasilitas adalah menunjukkan tujuan organisasi melalui peningkatan material handling dan penyimpanan. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan energi secara efektif. Yang ketiga itu meminimalkan investasi modal. Yang keempat, mempermudah pemeliharaan. Dan yang kelima adalah meningkatkan keselamatan dan keselamatan kerja. Berdasarkan klasifikasinya, perencanaan fasilitas dapat dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama itu perencanaan lokasi, perencanaan luas dan serta, dan perencanaan sistem material handling. Kemudian yang pertama itu perencanaan lokasi. Secara umum perencanaan letak pabrik harus memikirkan masukan proses itu sendiri serta keluaran proses. Bagi pabrik dalam berusaha proses produksinya dengan dari bahan mentah dan jumlah besar, biasanya dimulai dengan sektor sumber bahan mentah. Kemudian yang kedua itu perencanaan luas dan tata letak. Untuk menentukan luas dan harga produksi ada banyak faktor yang diperhatikan. Yang pertama itu bahan baku tersedia. Yang kedua tersedianya tenaga kerja yang diperlukan. Yang ketiga dana yang diperlukan untuk pembiayaan. Yang keempat itu besarnya potensi pasar yang terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan layout pabrik. Tujuan dari pengaturan layout fasilitas dalam pabrik itu yaitu pertama memaksimumkan manfaat peralatan pabrik. Yang kedua menurunkan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga mengusahakan agar aliran barang perlu lancar. Yang keempat meminimumkan hambatan pada kesehatan. Kemudian yang kelima meminimumkan usaha membawa bahan. Yang keenam memaksimumkan pemanfaatan ruang yang tersedia. Yang ketujuh adalah memaksimumkan keluasan layout. Yang kedelapan yaitu memberikan kesempatan komunikasi bagi karyawan. Yang kesembilan itu memaksimumkan hasil produksi. Yang terakhir itu meminimumkan kebutuhan pengawasan dan pengendalian. Kemudian yang ketiga itu perencanaan sistem material handling. Material handling dapat diartikan sebagai menangani material dengan menggunakan peralatan dan metode yang benar. Dari penjelasan itu dapat diketahui bahwa material handling bukan hanya menangani material, melainkan juga menyangkut berbagai aspek lain seperti penanganan, penyimpanan, transportasi, dan pengendalian material. Dengan demikian, perencanaan material harus disusun sedemikian rupa agar sejalan dengan perencanaan faktor, distribusi, dan sistem informasi manajemen. Kemudian aspek yang kedua itu adalah aspek organisasi. Aspek ini mencakup manajemen dalam pembangunan proyek dan manajemen dalam operasi. Manajemen dalam pembangunan proyek mengkaji tentang pembangunan proyek secara fisik, sedangkan manajemen dalam operasi mencakup penggunaan sumber daya manusia, jumlah tenaga kerja, serta kualifikasi yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasi suatu proyek. Aspek manajemen organisasi digunakan untuk meneliti kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut, kemudian mencari bentuk struktur organisasi sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Pertama kali kita akan bahas tentang organisasi. Jadi organisasi secara umum itu merupakan tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara biologis merupakan proses kerjasama atau tujuan yang telah dirancang. Organisasi formal menurut klasik adalah organisasi terencana di bawah satu kekuasaan atau pimpinan yang memiliki satu tujuan. Ada bentuk-bentuk dari organisasi. Ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama itu bentuk organisasi ditinjau dari jumlah pimpinan puncak, dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, contohnya yaitu pimpinan perusahaan seseorang. Kemudian organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, baik setelah pimpinan IPT. Kemudian bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenangnya, dibagi menjadi tiga, yaitu piala wewenang ini. Piala wewenang
wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan tertentu. Yang kedua yaitu wewenang staf, wewenang yang membatasi wewenang ini agar bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu wewenang fungsional, yaitu wewenang yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan untuk dapat melaksanakan hal yang ada di luar tanggung jawab. Kegiatan yang penting dalam pengorganisasian yaitu yang pertama menentukan bentuk atau struktur organisasi perusahaan. Bentuk atau struktur organisasi perusahaan harus disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan. Yang kedua itu menentukan wewenang, tugas, dan tanggung jawab orang yang bekerja di perusahaan atau para manajernya. Jadi yang berikutnya yaitu pengorganisasian yang efektif. Pengorganisasian yang efektif itu dapat menghasilkan kebermanfaatan bagi mereka. Yang pertama adalah kejelasan tentang ekspektasi finansial individual dan tugas-tugas yang terspesialisasi. Yang kedua yaitu sebagian kerja yang timbulnya duplikasi solusi melakukan sumber daya material maupun sumber daya manusia. Yang ketiga itu terbentuknya suatu aktivitas kerja yang legal yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh individu atau kelompok. Yang terakhir itu saluran komunikasi yang membantu mengambil keputusan dan pengawasan. Ada 5 langkah dalam proses pengorganisasi ya, dalam organisasi. Yang pertama yaitu merefleksikan tentang rencana-rencana dan sasaran-sasaran. Yang kedua itu menetapkan tugas-tugas pokok. Yang ketiga itu membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian. Dan yang keempat itu mengevaluasi sumber daya dan menunjuk untuk tugas-tugas bagian. Dan yang terakhir itu mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Angelo Jalupu, NIM 170403098. Tadi dari segi biaya dalam aspek teknis ada disebut biaya penyimpanan. Apa saja yang termasuk dalam biaya penyimpanan tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Angan 2. Jadi ada beberapa yang termasuk dalam biaya penyimpanan. Yang pertamanya itu biaya fasilitas penyimpanan. Biaya ini dapat berupa misalnya biaya untuk pendinginan, penerangan seperti lampu maupun biaya pemanasan. Yang kedua itu adalah biaya modal. Yang ketiga adalah biaya keusangan atau keausan. Yang keempat adalah biaya asuransi persediaan. Yang kelima adalah biaya perhitungan fisik dan konsolidasi laporan. Kemudian yang keenam adalah biaya kehilangan barang atau produk. Kemudian yang terakhir yaitu adalah biaya penanganan persediaan. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Izin saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Azman, NIM 170403124. Jadi yang ingin saya tanya perihal apa maksud dari siklus hidup produk. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Fauzan. Jadi siklus hidup produk atau dalam bahasa Inggris life cycle product itu merupakan masa hidup suatu produk, mulai dia dari dikeluarkan oleh suatu perusahaan sampai tersebut tidak disenangi oleh pelanggan. Apakah ada lagi pertanyaan? Baiklah, saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Terima kasih.